Pemirsa, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan langkah hukum perlawanan atau VRZ yang dilayangkan KPK atas putusan sela kasus gratifikasi dan pencucian uang mantan Hakim Agung Gazalba Saleh. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi pun meminta PN Tipikor Jakarta Pusat untuk melanjutkan persidangan. 27 Mei 2024, terdakwa kasus dugaan TPPU sekaligus mantan Hakim Agung Gazalba Saleh terlihat keluar dari rutan KPK sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Gazalba dibebaskan setelah Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menerima eksepsi Gazalba dalam putusan sela. Kala itu Majelis Hakim Tipikor berpandangan jaksa KPK tidak berwenang menuntut Hakim Agung dalam perkara dugaan TPPU dan gratifikasi. Hakim juga menilai dakwaan yang diajukan KPK tidak disertai surat delegasi dari Jaksa Agung kepada penuntut umum KPK. Putusan sela yang diketok oleh Ketua Majelis Hakim Fahsal Hendri ini dianggap janggal. Ketua KPK Nawawi Pomolango bahkan mengatakan KPK mencium adanya bau anyir dari putusan tersebut. Coba teman-teman bayangkan bagaimana perkara yang banyak begitu berlangsung, khusus yang satu ini dinyatakan cacat, padahal yang lainnya ini sama. Dan ditangani oleh majelis hakim yang sama. Apakah itu tidak menjadi terkesan kacau gitu? Dalam sebuah duplik atau materi pledoi dari seorang terdakwa pada beberapa waktu kemarin sampai menyetir produk putusan sela ini di dalam duplik atau pledoinya. Ini yang kami katakan, ini akan sangat memicu terganggunya sistem praktek peradilan. Kalau soal bau-bauannya semua orang bisa menciumnya, Pak. Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang kerjanya mencium, Pak. Tak terima dengan putusan PN Tipikor Jakarta Pusat, KPK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta yang akhirnya mengabulkan langkah hukum perlawanan atau VRZ yang dilayangkan KPK. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Jakarta pun memerintahkan PN Tipikor Jakarta Pusat untuk tetap melanjutkan sidang kasus gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh. Ini bukan kali pertama mantan Hakim Agung Gazalba Saleh lolos dari jeratan hukum KPK. Sebelumnya Gazalba sempat dijerat tersangka dalam kasus suap pengurusan putusan kasasi di Mahkamah Agung. Gazalba disebut menerima suap senilai $110.000 Singapura atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Namun dalam persidangan yang digelar di PN Tipikor Bandung, Gazalba dinyatakan tidak terbukti menerima suap dan divonis bebas pada Oktober 2023. KPK kemudian menjerat Gazalba dalam perkara dugaan TPPU yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Gazalba didakwa menerima gratifikasi sebesar 46,4 miliar rupiah terkait pengurusan perkara peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Namun saat persidangan memasuki agenda putusan sela, eksepsi Gazalba diterima oleh Hakim Tipikor. Gazalba pun dibebaskan. Tim Liputan, Metro TV.